this computer. Oke, ini recording sudah saya mulai. Ini adalah materi kuliah pertama kita, yaitu terkait dengan General Definition and Engineering Profession. Oke, jadi materi kuliah kita itu presentasinya selalu dalam bahasa Inggris, tetapi penjelasannya saya cenderung menggunakan bahasa Indonesia. Kecuali kesepakatan kelas kalian semua ingin saya menjelaskan dalam bahasa Inggris. Ini saya nanya dulu di awal, kalian ingin saya menjelaskannya dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Indonesia, Pak. Indonesia. Oke, yang lain mana? Indonesia, Pak. Indonesia aja, Pak. Indonesia. Iya, Pak. Yang lebih prefer bahasa Inggris siapa? Ada? Indo. Oh, Indo. Kenapa kok Indo semua? Entar. Ada yang lebih prefer bahasa Inggris? Pertanyaan saya itu. Nggak ada. Dan oh ya, satu lagi. Oke, peraturan kelas kita satu lagi. Biar saya tahu wajah kalian, tolong akun Zoom kalian itu diberikan profile picture. Dan profile picture-nya jangan gajah, ya. Jangan gajah dumbo. LinkedIn. Ini siapa nih? Halo, LinkedIn? Iya, Pak. Oke, tolong profile picture kamu diganti ya. Dengan apa? Pak. Foto kamu sendiri. Saya tahu. Kamu tuh yang mana. Jadi nanti kalau pas waktu ketemu langsung setelah pandemik itu saya tahu mahasiswa ini yang mana. Pak, saya ganti, Pak. Oke, sip. Nah, tadi pas kamu tadi LinkedIn tadi panggilan kamu apa LinkedIn? Biasa dipanggilin Kun atau Queen, Pak? Oh, Queen. LinkedIn, ini saya mau nanya, kamu lebih prefer bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Bahasa Indonesia, Pak. Oh, bahasa Indonesia. Oke. Ini di sini yang sudah ada foto namanya Yohana. Iya, Pak. Kamu lebih prefer bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Bahasa Indonesia, Pak. Bahasa Indonesia. Oke. Terus yang masih belum ada foto siapa? Labdawan. Oh, langsung berubah dia. Dari jaket langsung ke foto. Oke. Sudah. Sudah, Pak. Saya terima kasih banyak. Sandrina. Oke, hari Senin minggu depan sudah harus ada fotonya ya. Saya panggil satu persatu kalau misalkan enggak. Oke, halo Sandrina. Sandrina hilang kemana? Halo? Oh, Sandrina tidak bisa on mic. Oke, ya. Jadi tolong diganti foto ya di profile picture-nya dengan foto kamu ya. Oke, kemudian Gilbert. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir. Nah, kamu sebenarnya kelihatannya itu foto kamu, Gilbert, ya. Cuman saya tidak bisa melihat wajah kamu, Gilbert, karena fotonya terlalu jauh gitu. Baik, Pak. Nah, jadi ini minta tolong fotonya yang close up, yang kelihatan wajahnya. Kok anaknya yang ini? Gitu. Oke? Ya, Pak. Terus siapa? Siapa nih? Dia, D-H-I-Y-A-A, dia Aldian. Jadi, Pak. Itu juga nggak kelihatan, masih kejauhan. Jadi kalau bisa sih langsung foto close up ya. Tadi itu ada fotonya yang aneh-aneh ini. Mahasiswa kenapa sukanya tuh ngasih foto yang aneh-aneh tadi. Tadi yang fotonya mempunggung siapa? Hamam. Hamam Muhammad. Halo. Oh, tidak bisa on mic. Ya udah nggak apa-apa. Cuman gini ya Hamam ya. Saya tidak bisa melihat wajah kamu dengan melihat dari belakang gitu ya, Hamam ya. Tolong fotonya dari close up biar kelihatan seluruh wajahnya. Tuh. Oke, jadi ini saya nggak akan komentarin satu-satu karena waktunya akan habis. Cuman minggu depan saya akan melakukan itu. Ya, jadi tolong pastikan minggu depan profile picture-nya itu sudah foto close up. Oke?
kita sekarang mulai dengan kuliahnya. Oke. Ya, nah ini outcome yang diharapkan dari kalian. Oke, outcomes yang diharapkan tercapai di semua mahasiswa di akhir perkuliahan hari ini. Oke, jadi selalu dimulai dengan itu ya. Jadi ada 3 outcomes-nya. Itu kami berharap bahwa di akhir perkuliahan ini kalian bisa memahami atau melakukan seperti yang dituliskan di sini. Oke, nah ini saya akan memulai dengan pertanyaan. Dan karena saya termasuk yang suka kelas saya itu aktif, saya akan panggil ya. Oke. Coba kalian lihat di sini. Oke, coba kalian lihat di situ. Ya. Ini apakah engineering results atau design results? Barang-barang yang ada di sini. Saya akan mulai dengan yang tidak ada fotonya. Said Saljan. Ya, hadir Pak. Kamu bisa nyalakan video nggak, Said? Nggak bisa Pak, ini agak networknya agak kurang Oh bagus. ya udah nggak apa-apa. Coba nanti minta tolong foto profile picture-nya ganti ya. Ya Pak, baik Pak. Menurut kamu apa nih? Menurut saya ini dua-duanya Pak. Dua-duanya. Kenapa kamu berpikir seperti itu? Kayak engineering result itu kayak buat apa namanya kerangka dasarnya itu loh Pak, biar dia bisa jadi enggak gitu. Terus kalau design result itu buat apa namanya mereka kelihatan bagus buat orang-orang gitu, nggak tahu sih. Apa perlunya? Apa perlunya terlihat bagus tuh apa ya? Biar apa ya Pak? Biar apa? Biar dipakai orang sih Pak. Karena definisi dipakai orang itu seperti apa ya? Dibelikah atau gimana? Ya dibeli. Orang cenderung membeli berdasarkan 2 hal ya. Yang pertama itu adalah kegunaan. Yang kedua itu adalah berdasarkan dari desain. Betul ya? Seperti itu maksud kamu? Iya. Oke, terima kasih banyak. Jadi betul sekali ya. Sebagian besar barang-barang yang ada di sini itu adalah kombinasi dari engineering results dan juga design results. Itu 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Oke? Kenapa seperti itu? Karena produk-produk yang ada di sini adalah produk-produk yang diperjualbelikan. Untuk bisa diperjualbelikan, untuk bisa menjual, untuk bisa dibeli oleh customer, dia harus memiliki kegunaan. Itu satu. Di sanalah peran dari engineering. Di sanalah peran dari engineering. Kemudian, agar bisa untuk dibeli juga, beberapa orang malah kadang-kadang lebih mementingkan melihat bentuknya terlebih dahulu dibandingkan kegunaannya. Satu orang dengan orang yang lain akan memiliki prioritas yang berbeda-beda. Saya dengan kalian, itu prioritasnya berbeda-beda. Saya dengan Gilbert, saya dengan Labdawan, saya dengan dia, saya dengan Muhammad, dengan Said, dengan Muhammad. Itu prioritasnya berbeda-beda. Nah, agar suatu produk itu bisa menjual, cenderungnya mereka akan coba melihat pasar terlebih dahulu. Pasar yang disasar seperti apa? Apakah pasar yang disasar itu adalah
market khusus kecil. Market khusus kecil yang lebih terfokus pada desainnya dan tidak ada masalah dengan harga misalkan. Atau market yang besar sekali dengan harga yang murah. Karena cenderungnya itu yang bisa diterima oleh pasar yang banyak. Seperti itu. Engineering pasti akan harus mempertimbangkan itu. Desain juga akan harus mempertimbangkan itu. Jadi bisa dilihat di sini, semua produk ini itu adalah hasil dari engineering dan juga desain. Oke, bisa kita lihat di sini, yang sebelah kiri ini ada smartwatch, yang di sebelah kanan bawah ini itu adalah Toyota Avanza. Kenapa ditaruh di sini? Oke, mungkin termasuk salah satu mobil tersukses yang ada di Indonesia. Walaupun karena mobil ini juga jalanan di Indonesia jadi macet padat ya, yang saya juga tidak terlalu suka itu. Oke, tetapi dalam satu hal, masalah desain, masalah engineering, dia termasuk yang sukses. Oke, kemudian kita bisa lihat di atas. Maksud saya menunjukkan ini yang di atas ini, kursi itu hasilnya bisa berbeda-beda. Misalkan kursi pertama, ini tujuannya adalah untuk menyasar sebanyak mungkin market. Oke, kursi yang kedua, desainnya spesifik. Orang yang tidak peduli harga. Oke, peduli akan kenyamanan, peduli akan desain. Kursi yang ketiga, coba menyasar yang di tengah-tengah antara keduanya. Seperti itu. Oke. Lalu, di sini, ini adalah Google Glass ya. Walaupun ini sebenarnya adalah produk gagal, karena satu dan lain hal, ya, ini termasuk produk gagal. Tapi awalnya, itu termasuk produk yang menjanjikan. Sayangnya, walaupun ini produk yang menjanjikan, konsepnya sangat-sangat bagus, tetapi terganjal masalah etika. Kenapa apa etika? Orang menggunakan kacamata di mana-mana. Mau kita ke toilet, mau kita kemanapun, kita menggunakan kacamata. Orang takut. Saat di toilet, ada yang menggunakan Google Glass, ya, orang merasa tidak nyaman dengan itu. Ini jadi salah satu hal yang menyebabkan kenapa perkembangan Google Glass itu mentok dan akhirnya kelihatannya termasuk produk yang di stop. Seperti itu, walaupun konsepnya itu bagus sekali. Seperti itu. Sampai di sini, apakah ada yang mau ditanya? Silakan. Saya cenderungnya termasuk yang mengajar dengan pace lambat agar kalian semua mengerti. Aman ya? Oke. Saya minta kalau misalkan ada pertanyaan langsung ditanyakan saja bagi kalian yang tidak bisa langsung menyalakan mic, bisa dengan langsung menulis di chat seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini adalah sejarah engineering dari tahun ke tahun. Bisa kalian lihat ya, sebenarnya salah satu ilmu pertama yang muncul di engineering itu bukan teknik mesin, tetapi masuknya adalah teknik sipil. Itu salah satu ilmu pertama. Oke, karena bisa dilihat dari sejarah perkembangan manusia. Oke, piramida, kemudian Koloseum, kemudian bisa dilihat di sini itu ada tembok besar Cina, ini ada menara Eiffel, yang di kanan ini apa nih? Ini Burj Khalifa ya? Betul tidak ini? Saya mungkin salah. Kalau misalkan saya salah, karena dosen juga bisa salah. Kalau misalkan saya salah, tolong langsung kalian informasikan ke saya. Seingat saya ini harusnya Burj Khalifa. Oke.
Kemudian, ya betul sekali, Fanny, ada tulisannya di sini. Oke, itu sejarah perkembangan dari yang pertama kali, ilmu engineering yang pertama kali muncul, sipil. Nah, kemudian setelah ilmu teknik sipil itu berkembang, oke, ini yang pertama kali muncul selalu sipil. Kemudian baru muncul namanya mechanical engineering, atau mungkin dua-duanya juga muncul barengan juga, itu sebenarnya mungkin bisa, karena ini urusannya dengan sejarah zaman dahulu kala. Oke. Ilmu engineering itu muncul berdasarkan kebutuhan manusia. Manusia butuh bangunan, muncullah teknik sipil. Manusia butuh kendaraan, manusia butuh hal-hal yang berhubungan dengan mekanikal. Seperti yang bisa dilihat di sini. Oke. Muncullah teknik mesin. Walaupun teknik mesin itu adalah nama yang salah, seharusnya bukan teknik mesin. Karena itu harusnya adalah yang paling benar, namanya teknik mekanika. Oke. Semua mekanika itu dihandle di teknik mesin. Jadi ilmunya sangat-sangat general. Bukan mesin saja. Oke. Karena namanya teknik mesin, makanya karena orang punya miskonsepsi yang salah dengan teknik mesin, makanya namanya jadi teknik mesin. Padahal itu salah. Harusnya namanya teknik mekanika. Oke. Bisa dilihat di situ ya. Seperti ini kapal, kemudian roda, kemudian space shuttle, kemudian kendaraan, pesawat, itu masuk semuanya ke bagian mekanika secara general. Nah, pecahan dari mekanika itu yang spesifik melihat pesawat terbang, space shuttle, dan sebagainya, itu masuk ke namanya aerospace engineering. Teknik dirgantara. Oke, pecahan dari mekanika yang lebih melihat ke sisi materialnya, detail materialnya, seperti, sayap pesawat ini harus terbuat dari apa? Material dari yang digunakan untuk space shuttle itu harus seperti apa? Material yang harus digunakan pada peluncur roket itu harus seperti apa? Oke, itu teknik material. Pemilihan material itu sangat-sangat penting di situ. Teknik material masuk. Ilmu terbangnya, kemudian radarnya, kemudian secara general penerbangannya itu teknik dirgantara. Oke, di dalamnya ada banyak mekanikanya. Oke, di dalamnya banyak mekanikanya. Itu teknik mesin. Di dalamnya banyak elektrikalnya. Itu teknik elektro. Jadi masing-masing ilmu engineering itu memiliki kelebihannya masing-masing. Oke. Ya, walaupun masing-masing akan menonjolkan masing-masing dosen teknik penerbangan akan bilang, oh teknik penerbangan paling bagus. Dosen teknik material akan bilang, oh teknik material paling bagus. Dosen teknik mesin akan bilang, oh teknik mesin paling bagus. Saya tidak bisa bilang seperti itu. Semuanya bagus, tergantung kalian ingin masuk ke area. Seperti itu. Ini kalau kalian masih dalam posisi yang akan memilih dalam satu semester ke depan, saya berusaha membantu kalian dengan mencoba memberikan masukan segeneral mungkin dari sisi pandang saya. Oke. Saya lanjutkan. Ada yang bisa menjawab ini? Dari penjelasan saya sebelumnya. Yang belum saya panggil siapa ya? Oh, yang belum ada ininya. Oke, bisa. Kevin.
Yang belum ada fotonya, saya panggilin dulu yang belum ada fotonya, biar cepat segera mengganti fotonya. Halo Kevin, kamu bisa on mic tidak? Halo Kevin, Kevin hilang kemana? Di chat coba. Tidak bisa on mic, Pak. Oke. Kenapa Kevin tidak bisa on mic? Pertanyaan selanjutnya. Aduh, kenapa jadi seperti ini? Mic saya rusak, Pak. Ya sudah, mau gimana? Oke, nah ini. Kevin, tolong segera ganti fotonya ya. Kalau enggak, besok juga saya coba apa namanya, akan cecer kamu lagi, oke? Lanjut, kemudian yang masih belum ada fotonya. Alexa. Alexa siapa nih? Hadir, Pak. Bener ya? Itu 314 ya tim kamu ya? Iya, Pak. Oke. Apakah kamu bisa bantu saya menjawab ini, Alexa? Nama kamu siapa sih? Alexander atau Alexa? Alexander, Pak. Oh, Alexander, panggilannya? Pak. Alex, Pak. Alex, oke. Alex, tolong bantu saya menjawab ini. Apakah harus dalam bentuk produk? Hasil dari engineering. Menurut saya sih enggak, Pak. Terus bisa bentuknya apa lagi selain produk? Halo, Alexander? Alex? Iya, Pak. Bentar, Pak. Masih mikir, Pak. Masih mikir. Ya udah gini, Alex, kamu sudah punya teman belum, Alex? Sudah, Pak. Nah, tunjuk teman kamu yang ada di kelas ini, Alex. Yang kamu kenal, silakan. Siapa? Buat membantu kamu. Hah? Lapdawan, Pak. Lapdawan. Jangan lapdawan. Lapdawan udah saya cecer barusan. Yang belum pernah saya ini, yang belum pernah saya panggil. Ya, milih aja lama. Ayo, pilih salah satu. Silakan. Tinggal ngeliat dari list nama itu di samping. Suluki, Pak. Suluki, Pak. Suluki. Oke. Suluki bisa on mic tidak? Bisa, Pak. Oke. Tolong bantu teman kamu. Kalau menurut saya, Pak, hasil dari engineering harus berupa produk karena biar bisa digunakan oleh masyarakat. Oh, harus berupa produk. Oke. Saya coba tanya yang lain ya. Kalau kayak gitu. Ini kalian berdua jangan off mic dulu. Brena. Iya, Pak. Oke, menurut kamu apa? Harus produk atau tidak? Kalau menurut saya bisa tidak dalam bentuk produk, Pak. Nah, cuman kalau tidak dalam bentuk produk itu contohnya apa? Kalau saya mikirnya mungkin kalau di material ada konsultasi mungkin bisa, Pak. Konsultasi. Oh, kamu pinginnya ke material? Saya udah peminatan, Pak. Oh, peminatan. Bagus. Semester depan kamu akan ketemu saya lagi, karena saya juga mengajar di material. Oke, saya mengajar di material, saya mengajar di mesin, saya penerbangan kok malah saya tidak mengajar. Oh iya benar, saya malah tidak mengajar di penerbangan. Oke. Konsultasi itu betul sekali ya. Bentuknya konsultasi. Jadi bentuknya itu adalah desain, bentuknya adalah penyelesaian masalah. Kalau konsultasi itu biasanya bentuknya adalah penyelesaian masalah. Itu di material memang sering melakukan itu. Analisis kegagalan. Di material sering melakukan itu. Di teknik mesin pun itu juga sering melakukan itu. Di penerbangan pun itu juga sering melakukan itu. Di elektro pun juga sering melakukan itu. Jadi ada yang memang bentuknya seperti itu. Oke, terima kasih banyak ya kalian bertiga. Ya, oke. Saya lanjutkan. Pertanyaan kedua, kenapa engineering harus ada? Ini saya langsung jawab saja ya. Engineering itu harus ada. Itu untuk kehidupan manusia yang lebih baik. Bisa kalian lihat tadi di sejarah.
Oke, bisa kalian lihat tadi di sejarah engineering, ya. Perkembangan engineering itu selalu ada hubungannya dengan kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia saat misalkan kebutuhan manusia di awal itu adalah bangunan, muncullah yang namanya teknik sipil. Kebutuhan manusia di awal itu adalah transportasi, di awal itu ada hal-hal yang berhubungan dengan mekanika, muncullah yang namanya teknik mesin. Yang walaupun harusnya saya juga nggak setuju, karena harusnya namanya ada teknik mekanika. Seperti itu. Oke, selalu ada hubungannya dengan kebutuhan. Oleh karena itu, engineering harus ada di sana. Untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di kehidupan kita. Seperti itu. Jika ada pertanyaan, langsung ditanyakan di sini ya. Saya lanjutkan. Oke. Nah, ini engineering development dari zaman dahulu kala sampai zaman sekarang. Oke. Awalnya ada muncul civil, seperti yang saya bilang. Civil, kemudian ada military engineering. Namanya kenapa civil engineering? Itu karena di awal-awal itu kebutuhan manusia itu ada dua, yaitu yang hubungannya engineering itu ada dua. Hubungannya dengan bangunan. Oke, yang satunya lagi adalah hubungannya dengan perang. Makanya nama civil engineering itu adalah yang hubungannya dengan manusia waktu itu. Makanya disebutnya sebagai teknik sipil. Tidak ada hubungannya dengan perang. Atau kalau ada hubungannya dengan perang, tidak berhubungan langsung. Seperti itu. Kemudian ada military engineering. Walaupun sebenarnya di military engineering ini ada banyak sisi mekanikalnya di sana. Walaupun juga ada sisi teknik kimianya, ada sisi kimia murninya, karena hubungannya dengan membuat bahan peledak dan macam-macam seperti itu. Oke, kemudian muncul mechanical engineering. Kemudian material engineering. Kenapa material engineering muncul? Saat mechanical engineering muncul, banyak sekali masalah yang hubungannya dengan material. Ini kenapa kok rodanya gagal? Analisis itu muncul di sana. Oh, karena kekuatannya kurang. Satu material dengan material lain memiliki kemampuan yang berbeda. Propertinya berbeda, penggunaannya berbeda. Muncul material engineering sana. Kemudian ada hubungannya, ada kebutuhan untuk agriculture, supaya pertanian itu bisa maju lebih jauh, muncul di sini agriculture engineering, chemical engineering, electrical engineering, aerospace engineering. Itu termasuk salah satu ilmu yang baru muncul ya. Salah satu ilmu baru di situ. Nuclear engineering, biochemical engineering, computer engineering, biomedical engineering. Komputer baru muncul di sini. Makanya muncul komputer engineering di sini. Pesawat baru dimulai dibuat di sini. Muncullah aerospace engineering. Seperti itu. Kemudian yang terakhirnya ada biomedical engineering. Termasuk sebenarnya biomedical bagiannya harusnya di sini juga ada ya. Biomechanical engineering itu pecahan dari mechanical engineering. Saya masuk di situ juga. Walaupun saya juga masuk di material dan juga di penerbangan. Oke. Kita lanjutkan ya. Nah ini top 20 engineering achievement di abad ke-20. Oke, bisa kalian lihat di situ. Electrification. Bagi kalian yang pernah nonton film Current War, itu walaupun memang tidak seakurat sejarahnya, karena memang kalau film itu biasanya kan agak di plot twist sedikit gitu ya, tetapi itu memberikan memberikan informasi ke kita secara garis besar perkembangan elektrik itu di awal-awal itu seperti apa. Pengembangan perkembangan elektrifikasi ya, masalah listrik itu AC, DC itu munculnya dari mana? Terus kenapa kok AC akhirnya listrik bolak-balik itu akhirnya dipakai di
kehidupan kita keseluruhannya. Tetapi kenapa kok kita tetap memerlukan yang namanya listrik DC? Itu ada di Karen Moore itu, di film tersebut. Ada di sini yang pernah nonton? Karen Moore. Adakah? Ini kenapa kalian kalau ditanyain nggak pernah jawab sih? Alifa. Iya, Pak. Kamu nonton nggak? Kebetulan enggak, Pak. Oh, kalian tipikal filmnya agak beda ya. Kamu nonton Dilan nggak? Enggak juga. Oh, enggak juga. Oke. Mungkin kamu nggak suka nonton film ya, Diva? Iya, saya bukan yang suka nonton film sih, Pak. Oh, Cuma sekali. kamu punya di sini di kelas saya ini ada yang kamu tahu suka nonton film sih? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu. Temen yang suka nonton film. Oke. Ya, terima kasih Alifa. Andi Muhammad. Andi Muhammad bukan namanya. 158. Jadi Pak. Pernah nonton Karen Moore? Belum Pak. Belum juga. Ya, nanti kalian coba searching lah ya. Ini saya kasih informasi ini. Kelihatannya termasuk jenis film yang mahasiswa zaman now itu tidak terlalu suka gitu ya. Oke. Kemudian ini ada perkembangan automobil, aeroplane, water supply, dan seterusnya. Kalian bisa lihat di situ. Oke, ini ilmu yang sudah dikembangkan. Oke, tetapi fokusnya saya tidak mau kalian berfokus di sini. Oke, saya tidak mau kalian fokusnya di sini. Kita sudah sampai slide berapa ya? Saya ngomong nih saya kebablasan ini. Waduh, masih panjang. Oke, fokus saya tidak mau di situ. Fokus saya ingin fokus kalian fokusnya di sini. Oke, make solar energy economical, provide energy from fusion, dan seterusnya. Ini adalah, walaupun ini belum tentu ilmu yang benar-benar bisa dikembangkan dan benar-benar dibutuhkan betul gitu ya. Ini karena ini berdasarkan baru dari satu sumber saja. Oke, ini baru dari satu sumber saja. Ya, engineering challenges untuk kalian. Oke, engineering challenges untuk kalian. Yang bisa jadi beberapa di sini memang benar-benar kita perlukan dan kita perlu kembangkan. Oke, jadi bisa jadi untuk kedepannya fokus kalian seharusnya ada di sini. Oke, dan jangan khawatir kalian ada di FTMD, karena FTMD itu termasuk ilmu yang general. Oke, jadi kalian pun masih bisa melakukan hal ini. Oke, saya lanjutkan. Untuk kita bisa paham terkait dengan engineering, kita harus tahu arti katanya itu apa. Ya, arti kata dari engineering itu adalah untuk menciptakan. Awal muasalnya itu dari bahasa Latin, untuk menciptakan. Kemudian diturunkan, menjadi engineering dalam bahasa Inggris. Ini beberapa materi mungkin saya tidak akan bahas terlalu dalam, tapi tolong nanti sebelum ujian kalian baca lebih detail dari slide-slide yang ada di sini ya. Oke. Kemudian diturunkan menjadi bahasa Inggris. Artinya adalah rekayasa. Engineering ya, engineering sini adalah artinya rekayasa. Sedangkan engineer itu adalah orang yang merekayasa. Oke, orang yang merekayasa, orang yang merancang benar-benar kreatif. Insinyur seperti itu. Gitu ya? Seperti itu.
kita lanjutkan. Lalu, ini ada yang on mic. Apakah ada yang mau bertanya? Silakan. Oh, ini ada chat. Oh, saya sudah pernah, Pak, tapi hamam. Ya, oke. Sorry, karena saya kadang-kadang tidak bisa langsung melihat chat ya. Makanya kenapa kok saya lebih prefer kalian on mic gitu tuh karena itu. Sip. Kita lanjutkan ya. Ini adalah tambahan-tambahan definisi lainnya terkait dengan engineering dan terkait dengan teknologi ya. Oke, jadi kalian bisa baca sendiri di sini. Saya tidak mau terlalu fokus di sini, cuman hal-hal seperti ini walaupun saya skip di kelas masih bisa muncul di ujian. Oke. Karena definisi-definisi seperti itu saya yakin kalian baca sendiri, kalian pahami sendiri harusnya bisa, tidak ada masalah. Oke, nah ini bagian penting lainnya yang saya perlu highlight. Oke. Bagian penting lainnya yang saya perlu highlight. Ya. Apa perbedaan antara engineering dan science? Oke, engineering itu tujuannya adalah mengimprove, perbaikan. Sedangkan science tujuannya adalah kebenaran. Scientist, ada banyak hal yang scientist tidak bisa selesaikan. Karena mereka akan berusaha menyelesaikan itu dengan cara yang betul, tetapi seharusnya tidak ada hal yang engineer tidak bisa selesaikan. Kenapa? Karena engineer seharusnya bisa berpikir out of the box. Tidak perlu mengikuti step by step yang seharusnya. Tujuan akhirnya lah itu loh yang harus dipenuhi. Kemudian kita lanjutkan. Hasil dari engineering itu science, knowing that, mengetahui kebenaran itu. Hasil dari engineering itu know how, knowing how. Bagaimana kita melakukannya? Science, study the world as it is. Mempelajari dunia ini sebagaimana adanya. Sedangkan engineering, create the world that has never been. Dunia, misalkan tadi yang seperti yang saya tadi sudah informasikan ke kalian, asal muasalnya tidak pernah ada yang namanya pesawat. Wright Brother, mereka menciptakan, mempunyai inovasi yang namanya pesawat tersebut. Dikopi oleh beberapa orang. Akhirnya industri pesawat jadi seperti sekarang. Kalian bisa bandingkan sebelum ada pesawat dan sesudah ada pesawat. Sebelum ada mobil dan sesudah ada mobil. Sebelum ada ilmu bangunan dan sesudah ada ilmu bangunan. Itu engineering. Saya lanjutkan. Kemudian, desain. Ini definisi dari desain ya. To plan, make decision about. To plan and make for a specific use or purpose. To think of. To plan in your mind. Itu adalah desain. Jadi definisi desain itu seperti ini. Ini selanjutnya saya akan bahas terkait dengan karena desain dan juga engineering itu
selalu berhubungan ya. Ini makanya muncul seperti itu. Kemudian ini definisi lainnya ya. Engineer itu apa? Engineering itu apa? Oke, engineer itu apa? Ini lebih kayak arah engineer. Engineer itu adalah, bisa dilihat di sini ya, a person who, by reason of his special knowledge and use of mathematical, physical, and engineering science, and the principle of engineering analysis and design, acquired by education and experience, is qualified to practice engineering. Jadi semua lulusan dari ITB teknik ya, bukan ITB science, oke, ITB teknik itu seharusnya masuk kualifikasi dan seharusnya bisa menjadi engineering yang baik, bisa menjadi engineer yang baik. Oke, kemudian apa itu engineer? Kalau berdasarkan Koski, ini buku kalian nih, buku yang harusnya kalian baca. An engineer is a creative and ingenious person. Seperti itu. What does an engineer do? Create ingenious solution untuk menyelesaikan masalah. Menciptakan solusi yang genius, menciptakan solusi, intinya adalah menciptakan solusi untuk menyelesaikan masalah. Seperti itu. Kemudian, ini adalah area kerja dari engineer. Banyak sekali di situ ya. Bisa dari riset, saya melakukannya. Kalau kalian ingin menjadi engineer yang masuknya ke area riset, yang benar-benar mencoba untuk membuka dunia baru, oke, kalian bisa, seharusnya. Development, itu juga bisa. Kayak kalian kerja di satu perusahaan, masuk ke bagian R&D, Research and Development, karena ini R&D, Research and Development itu biasanya tidak bisa dipisahkan. Kemudian, design, product and testing, sales, operation, construction, management, education, consulting. Oke, itu adalah area of work dari engineer. Dan bisa jadi tidak hanya terbatas di situ saja. Seperti itu. Atika Hasyati. Mohon maaf Pak, tadi saya keluar masuk Zoom karena sinyal internet saya buruk. Oke. Tidak ada masalah kalau alasannya memang karena internet. Oke. Saya lanjutkan. Ini data dari PII. PII itu adalah Persatuan Insinyur Indonesia. Oke. Setelah lulus nanti kalian dari teknik mesin, penerbangan atau dirgantara, atau dari teknik mesin, dirgantara atau teknik material. Oke, seperti yang tadi saya bilang, kalian akan menjadi engineer. Tapi apakah kalian sudah menjadi engineer yang sudah diakui? Belum tentu. Kalian baru punya ilmunya saja. Untuk menjadi engineer yang diakui, itu kalian harus punya track record. Seperti itu. Ya, kalian harus punya track record. Nah, setelah kalian punya track record, kalian bisa masuk ke PII ini untuk bisa menjadi engineer yang diakui. Itu namanya insinyur profesional. Itu ada 3 level, IPP, IPM, IPU. IPP itu P itu insinyur profesional pratama kalau tidak salah. Kemudian IPM itu adalah insinyur profesional madya. Yang tengah-tengah, IPU itu adalah insinyur profesional utama. Yang paling tinggi, yang udah sangat-sangat senior biasanya. Seperti saya ini, saya masuk ke PII, sekarang saya sudah di IPM, levelnya tengah-tengah. Karena saya belum setua itu ya. Pengalaman saya masih ya
tengah-tengah lah seperti itu. Oke? Bisa dilihat di sini perbandingan dari populasi insinyur di Brasil, Cina, Indonesia, India, Korea, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Oke, bisa dilihat di situ tujuan dari perbandingan ini adalah bisa kita lihat bahwa jumlah insinyur di Indonesia per 1 juta penduduk itu masih sangat-sangat kecil dibandingkan negara lain. Dan bisa jadi itu berhubungan dengan GDP kita. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk kalian bisa lulus segera. Dan menambahkan jumlah itu. Seperti itu. Saya lanjutkan ya. Namanya engineering, itu multi aspek dan juga multidisiplin. Contohnya, seperti ini, Avanza ini ya. Saya sudah bilang di awal, kenapa banyak nyamuk ya? Mohon maaf ya, ini saya agak sensitif dengan nyamuk, karena saya habis terkena demam berdarah, makanya kenapa kok kemarin bukan saya yang mengajar di kelas umum, bareng-bareng, tetapi malah Pak Pulung, karena biasanya untuk kelas umum itu saya yang menghandle. Karena saya koordinator dari mata kuliah ini. Oke. Ya. Terkait dengan ini, balik lagi ke sini ya. Avanza. Jumlah yang terjual sangat-sangat banyak, mungkin lebih dari 1 juta unit sekarang, sudah jauh lebih dari 1 juta unit sekarang. Ada yang bisa memberikan pendapat, kenapa kok Avanza ini bisa terjual dengan sedemikian masif? Silakan. Sebelum saya tunjuk. Harganya murah, Pak. Harganya murah, oke. Mungkin pasarnya tepat, Pak. Pasarnya tepat. Oke, ada lagi. Desainnya umum, Pak. Desainnya umum. Oke. Ada lagi yang punya pendapat lain? Silakan. Sesuai kebutuhan mungkin, Pak. Sesuai kebutuhan. Apalagi? Silakan. Ini kenapa yang aktif-aktif ya cowok-cowok? Saya belum pernah mendengar suara ceweknya. Silakan. Yang merasa cewek, kalau punya pendapat, silakan. Ini nggak enak ya kalau misalkan bukan kuliah langsung saya langsung tunjuk gitu biasanya. Udah punya reputasi bagus di Indonesia, Pak. Oh, Toyota. Oke, tuh. Silakan. Ini nggak ada jawaban salah kok di sini. Silakan. Dan jangan khawatir kalau dengan saya. Kalian mau jawab kayak gimana pun, saya akan, kalau misalkan ada kemungkinan menurut saya salah, saya akan informasikan ke kalian. Oke? Jadi jangan pernah takut menjawab kalau di kelas saya. Saya bukan tipikal dosen yang suka marah-marah di kelas. Kecuali kalian kurang ajar, yang benar-benar kurang ajar gitu, nah itu saya baru marah semarah-marahnya. Ada lagi? Silakan. Saya harus tunjuk nih. Tasya. Halo Tasya. Iya, Pak. Halo. Menurut kamu apa, Tasya? Sesuai kebutuhan, Pak. Sesuai kebutuhan. Oke. Selain sesuai kebutuhan, tadi perasaan saya pernah dengar sesuai kebutuhan itu dari teman kamu yang lain. Apa lagi, Tasya? Mungkin kapasitasnya, Pak. Kapasitasnya. Jadi daya tampung ya? Daya tampung orangnya gitu ya? Iya, Pak. Oke, sip. Terima kasih, Tasya. Sama-sama, Pak. Nasya. Ini saya tunjukin satu-satu. Setelah Ya, Nasya, Pak. Stephen D. Oke. Stephen D, kamu NIM kamu belum kamu tulis itu. Oke, Nasya kamu juga belum nulis NIM, Nasya.
Oh iya Pak, barusan sempat ini Pak disconnect, jadi saya sepertinya nggak mendengar kalau harus menuliskan NIM. Oke, ya udah selanjutnya langsung tuliskan NIM ya. Nah, menurut kamu gimana Nasya? Spare part-nya murah Pak. Sip. Oke, kamu tahu spare part-nya murah dari mana? Kamu pernah bantuin ayah kamu ke bengkel? Ini Pak, biasa teman-teman kan suka ada aja yang ngomongin inilah, ngomongin itulah. Oke, kamu pernah dengar berarti. Oke, sip, bagus. Kemudian tadi saya selanjutnya siapa? Steven ya? Iya, Pak. Oke, Steven. Jangan lupa pasang foto ya, Steven. Iya, Pak. Menurut kamu apa, Steven? Mungkin karena dijual di banyak tempat, Pak. Karena jaringan distribusinya sudah bagus gitu maksud kamu ya? Iya, Pak. Oke, sip. Ini tidak ada jawaban salah di sini. Ya, jadi banyak sekali alasan yang mendukung kenapa Avanza ini tiba-tiba booming. Oke, pasarnya pas. Harganya pas. Harganya saat itu mungkin termasuk salah satu mobil yang paling murah di Indonesia. Saat itu ya pertama kali keluar. Oke, walaupun sekarang sudah kalah dengan LCGC. Oke, secara kualitas karena dia buatan Toyota, orang percaya. Saya tidak tahu kenapa ini mindset orang Indonesia ya. Oke, asalkan Toyota, asalkan Honda, mereka akan cenderungnya menyasar ke dua merek itu. Bisa jadi itu penyebabnya karena memang dua merek itu tuh lebih handal, oke, spare part-nya lebih bagus, spare part-nya lebih murah, biaya maintenance tahunannya lebih murah, itu yang disukai orang Indonesia. Makanya kenapa kok orang kembali lagi ke merek-merek tersebut, Daihatsu, Avanza, Honda, seperti itu. Oke, kemudian bentuknya yang saat itu mungkin berbeda dengan yang sudah ada. Jadi bentuknya masih lumayan manis, tetapi harganya murah. Oleh karena itu dia laku keras. Belum lagi kapasitasnya. Oh, orang Indonesia sukanya yang 7-seater. Dia masuk ke situ. Saat itu 7-seater belum ada yang semurah itu. Dia laku di situ. Oke, jadi banyak sekali faktor yang mendukung si Avanza ini bisa terjual dengan banyak sekali. Oke, jadi walaupun sekarang karena mereka berpuas diri dengan desainnya, sasis yang masih sama, semuanya masih sama, mulailah muncul pesaing-pesaing yang lebih bagus dibandingkan dengan Avanza. Mulailah pasarnya mulai tergerus. Jadi market itu tidak akan sama persis terus-menerus. Semuanya tergantung dengan kondisi saat itu. Oke. Tetapi di awal pertama kali muncul, Avanza ini termasuk salah satu hasil engineering yang sangat-sangat bagus. Multi aspek, multidisiplin. Ada teknik mesinnya, ada desain produknya, oke. Kemudian ada manajemennya, ada orang ekonominya, ekonomi yang hubungannya dengan engineering-nya, seperti itu. Oke, jadi ini salah satu pesan saya ke kalian semua. Jangan pernah berpikir bahwa saat kalian masuk nantinya ke teknik mesin, material, dirgantara, kalian bisa survive sendiri. Tidak pernah ada seperti itu. Karena engineering field dimanapun itu selalu multi aspek, multidisiplin. Oke, selalu multi aspek, multidisiplin. Ya, kenapa kok saya highlight ini? Karena salah satu hal yang di-highlight oleh
perusahaan-perusahaan saat memberikan inputan ke ITB, feedback ke ITB terkait dengan lulusan ITB. Lulusan ITB itu sombong, cenderungnya. Lulusan ITB itu tidak bisa diajak kerjasama. Walaupun secara performa yang lainnya bagus semua. Tetapi ada beberapa hal yang urusannya dengan kerjasama, urusannya dengan keras kepala, itu ter-highlight juga. Negatifnya di sana. Oke, kenapa kok saya utarakan itu ke kalian? Karena itu akan penting supaya kalian bisa sukses ke depan. Oke, saya lanjutkan lagi. Oke. Ini ya. Sebenarnya kalian bisa baca sendiri, tetapi ini juga penting, saya akan coba highlight. Profile dari engineer. Think globally, act locally. Oke. Bisa berpikir global, bisa melihat detail. Itu penting. Tidak bisa cuma hanya berpikir global saja. Itu kalian nanti jadi, kalau kayak gitu jadinya ini. Jadi manajemen nih, lu cocoknya malah jadi kayak orang di manajemen. Kalau orang manajemen akan cenderungnya melihat secara global. Oke. Nah ini, untuk engineer, kalian harus bisa melihat secara global. Tetapi kalian juga harus bisa melihat secara detail untuk menyelesaikan permasalahan. Nih, highlight kedua ya. Ini saya tadi sudah highlight sebenarnya. Communication skills, penting gitu di situ. Kalian harus bisa bekerja sama. Kalian harus bisa mengutarakan pendapat kalian dengan baik. Baik dalam bentuk ucapan ataupun tertulis. Kalian. Nah, kemudian kreatif. Problem solver. Seperti itu. Saya akan coba cepat ya. Nah, dalam hal engineering, sebagai engineer nantinya, kalau kalian sudah lulus dan sudah mulai bekerja, ada yang namanya personal dan profesional, etika personal dan profesional. Oke, itu harus dijaga. Ya, kalian bisa lihat di sini. Ethics itu, personal ethics itu adalah standar yang harus dipenuhi. Oke, agar kondisi itu bisa tetap terjaga dengan baik. Ya, jadi ini urusannya dengan peraturan, urusannya dengan profesional etika profesional. Oke. Kalau kalian punya etika profesional, etika personal, oke, itu kalian tidak akan menghasilkan pekerjaan yang substandard. Substandard itu maksudnya di bawah yang seharusnya. Kalian tidak akan mencampur adukan masalah personal, kalian tidak akan mencampur adukan masalah ideologi, dan sebagainya, agama, politik, dan sebagainya, dalam mengambil keputusan profesional. Itu tidak diperbolehkan. Oke, itu etika profesi, etika personal. Itu tetap harus dijaga sebagai engineer. Oke. Oleh karena itu, ada peraturan-peraturan yang kalian harus paham terkait masalah engineer ini, sebagai engineer ya nantinya, itu kalian harus memenuhi semua personal etik dan professional etik. Salah satunya adalah fundamental canons. Oke, itu harus memenuhi semua ini. Penting ya, ini sangat-sangat penting. Kalian coba bisa baca sendiri. Jangan pernah melakukan hal di luar ini. Di Indonesia, sebagai insinyur di Indonesia, ada yang namanya catur karsa sabta dharma. Dan itu harus dipenuhi juga. Oke, kalian bisa baca di situ. Ada hal-hal yang harus di-highlightin.
Saya mungkin tidak akan coba bahas semuanya, cuma saya akan coba highlight beberapa hal yang mungkin akan sangat penting ke depan. K3L itu penting. Jangan pernah mengorbankan K3L untuk masalah engineering kalian. Jangan sampai mengorbankan masyarakat, kesehatan masyarakat. Contohnya kalian untuk menyelesaikan suatu masalah, karena masalah ada di suatu perusahaan, kalian kerja di suatu perusahaan, kalian tiba-tiba buang limbah seenak-enaknya tanpa mengikuti standar. Itu tidak boleh. Oke. Kemudian, bekerja sesuai kompetensi. Kalau kalian bekerja di luar kompetensi, cenderungnya hasilnya bisa jadi substandard, di bawah level yang seharusnya. Kalian sebenarnya tidak paham, tetapi kalian paksakan. Itu bisa bahaya. Kemudian, menyatakan pendapat hanya yang bisa dipertanggungjawabkan. Jangan pernah jadi engineer sama politisi itu berbeda ya. Tolong camkan itu. Politisi apapun diutarakan. Engineer, kalian hanya bisa mengutarakan yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang ada datanya. Bukan karena katanya-katanya. Bukan karena kalian punya pendapat pribadi yang tanpa dasar sama sekali kalian utarakan. Nanti kalian mungkin tanya ke saya, Pak, berat ya jadi engineer? Emang iya. Tapi kalau kalian jaga sikap kalian sesuai dengan standar yang seharusnya, saya yakin kalian bisa survive. Ini saya nggak tahu kenapa istri saya tiba-tiba, kelihatannya kalau saya ngajar tuh istri saya dengerin saya. Tiba-tiba saya ngasih jempol ke saya. Oke? Kita lanjutkan. Oke? Menghindari terjadinya pertentangan kepentingan dalam tugas dan tanggung jawabnya. Oke? Jangan pernah menerima uang. Jangan pernah menerima uang sogokan. Itu bahaya. Karena yang nomor 4 di Sabta Dharma itu kalian bisa lewat. Karena ada pertentangan kepentingan di situ. Selalu saat ada pertentangan kepentingan, oke, kalian kembali lagi ke dasar-dasar yang lain. Tujuan utamanya itu apa? Dan juga etikanya itu seperti apa? Kemudian, senantiasa membangun reputasi profesi berdasarkan kemampuan masing-masing. Ya, senantiasa memegang teguh kehormatan, integritas, dan martabat profesi. Dan yang terakhir ini untuk kalian pribadi sebenarnya, mengembangkan kemampuan profesional. Seperti itu. Saya yakin ini harusnya cukup jelas dan kalian bisa membaca sendiri nantinya. Oke. Nah, ini ada beberapa contoh. Ada yang tahu ini? Ini kapal apa ini? Ada yang bisa menebak? Siapa ini? Titanic, Pak. Titanic, Pak. Betul sekali ya. Titanic. Oke. Walaupun saya yakin, kok tebakan saya kalian belum lahir ya waktu film ini muncul. Bener nggak ya? Belum muncul, harusnya ya? Ini film ini tahu. Saya SMA itu 90, enggak, ini saya SMP atau SMA ya? 90, mungkin 90-an akhir ya, seingat saya. Kalian itu pada harusnya lahirnya standarnya tahun berapa ya? 2000-an ya? 2002, Pak. 2002, ya betul. 2002. Ya. Betul. Ini mungkin orang tua kalian pacaran saat nonton ini, gitu ya? Gitu. Kemungkinan besar. Atau awal-awal nikah saat nonton ini. Bisa jadi.
Oke, jadi ini salah satu engineering disaster. Itu saya nggak mau meng-highlight ke ininya ya, tolong jangan dilihat highlight-nya. Oh, yang pernah nonton filmnya ya. Jangan di-highlight yang bagian ininya. Yang saya mau highlight bagian ininya. Oke. Ya, walaupun itu ada engineering disaster di sana. Karena apa namanya? Karena ada tabrakan kapal dan sebagainya. Tetapi itu ada masalah engineering di sana. Lebih ke arah pemilihan material sebenarnya yang terjadi. Oke. Pemilihan materialnya ada yang kacau di sana. Yang seharusnya beberapa bagian di bagian hull kapal itu terbuat dari material seperti apa gitu ya, material A misalkan, yang dipilih ternyata material B yang kualitasnya di bawah material tersebut. Oke. Selain itu juga tidak dipertimbangkan kapal ini akan ke area yang dingin. Oke. Air laut itu ada air laut yang hangat, ada air laut yang sangat dingin, mendekati freezing temperature. Oke. Nah, untuk air yang mendekati freezing temperature-nya, itu seharusnya ada perlakuan khusus di sana kalau misalkan memang kapalnya didesain untuk sampai ke perairan tersebut. Ya. Nah, ini ada kesalahan pemilihan material di situ. Seharusnya bagi kita, tadi yang pingin masuk sudah penjurusan ke teknik material tadi siapa ya tadi? Seingat saya tadi ada yang ngomong seperti itu. Saya, Pak. Brena. Ini tugas kamu, Brena. Nantinya itu akan seperti itu. Ya. Contoh lainnya, engineering disaster. Titanic ya. Sebentar. Nah. Ini gimana caranya? Bisa di-play tidak? Ini kalian bisa nonton videonya tidak? Bisa, Pak. Bisa, oke. Coba dilihat ini. Ini Tacoma Bridge yang gagal, gagal tahun 1940. Itu bisa dilihat di sana. Ini jembatan ya. Ini jembatannya kenapa bisa dancing, bisa bergoyang-goyang seperti ini? Ada yang tahu tidak? Ada yang bisa menebak? Pengaruh resonansi. Resonansi dari mana? Ini yang jawab resonansi tadi siapa? Saya, Pak. Siapa itu saya? Saya rada bingung kalau di sini. Tasya. Oke, Tasya. Kenapa kok bisa resonansi, Tasya? Itu kan pengaruh bergetarnya benda lain karena ada getaran kan, Pak. Jadi itu ada getaran dari udara atau dari angin. Terus jembatannya itu mungkin karena strukturnya kurang kuat, jadi ikut bergetar juga, Pak. Makanya resonansi bisa goyang-goyang gitu jembatannya, Pak. Dia bergetar di... Oke. Resonansi, betul. Sebenarnya lebih ke arah, ini penjelasan lebih detailnya ya. Terima kasih, Tasya. Jadi, jawaban kamu mungkin tidak 100% akurat, tapi arahnya sudah betul. Jadi, saya kasih tahu. Saat mendesain jembatan ini tidak dipertimbangkan terkait dengan beban angin. Beban angin itu satu, beban angin itu dipertimbangkan, tetapi mungkin tidak dipertimbangkan sampai selevel ini. Setelah kejadian ini selalu dipertimbangkan saat membangun suatu jembatan. Jadi, beban angin itu bisa menimbulkan goyangan seperti itu. Akibat dari drag. Drag itu ada yang tahu apa? Daya hambat udara. Oke. Saat ada suatu area yang terkena udara, terkena angin, itu otomatis akan ada gaya yang ditransferkan dari angin tersebut ke struktur yang ditumbuk oleh angin. Gayanya tersebut namanya gaya drag. Itu hubungannya dengan bentuk penampang dari si
dari si, kalau dalam hal ini jembatan ya, bentuk penapang jembatan dan arah angin. Karena ada gaya tersebut, oke, karena ada gaya tersebut, karena ada gaya tersebut, muncullah yang namanya getaran. Ya, muncullah yang namanya getaran. Nah, yang tidak dipertimbangkan di sana adalah getaran yang muncul karena angin itu ternyata pas di frekuensi pribadinya. Natural frequency. Saat suatu benda bergetar di natural frekuensinya, getarannya itu bisa jadi sangat hebat, seperti yang bisa kalian lihat di situ. Nah, ini nanti kalian akan belajar lebih jauh lagi di mata kuliah getaran di teknik mesin, di teknik penerbangan itu juga ada, di teknik material kelihatannya fokusnya lebih ke arah pemilihan material, jadi mungkin mata kuliah seperti itu tidak akan ada. Tetapi, kalian tetap harus tahu secara general seperti apa, kalau untuk yang mahasiswa teknik material. Ya, seperti itu. Oke? Jadi, karena dia bergetar di frekuensi pribadinya, getarannya itu jadi sangat-sangat hebat. Nah, karena getarannya itu jadi sangat-sangat hebat seperti itu, yang terjadi selanjutnya adalah material yang ada di sana tidak didesain untuk bisa menghandle pergerakan yang sedemikian hebat. Deformasi yang sedemikian besar. Akhirnya apa yang terjadi? Gagal. Jebol jembatannya. Seperti itu. Ini analisis ya dari awal sampai akhir. Ya. Nah, setelah itu ilmu tentang jembatan berkembang. Oh, berarti pada saat mendesain itu harus mempertimbangkan natural frekuensi akibat beban angin. Jadi itu termasuk bagian yang harus dianalisis. Seperti itu. Ya. Terus ada jembatan Kukar, ya, seperti itu. Nah, kalau jembatan Kukar ini saya belum melihat hasil investigasinya lebih lanjut. Penyebab utamanya itu apa? Saya belum melihat investigasinya lebih lanjut, jadi saya tidak bisa menceritakan ke kalian. Ini termasuk salah satu bagian dari tanggung jawab saya, ya. Salah satu bagian dari tanggung jawab saya untuk, ini kelihatannya foto yang di kanan atas ini bukan jembatan Kukar. Ya. Ini nih, jembatan Kukar kelihatannya yang ini. Ini kecampur-campur foto ini. Oke, ini salah satu bagian dari tanggung jawab saya sebagai engineer profesional. Saya hanya bisa mengungkapkan data yang saya tahu, yang bisa saya pertanggungjawabkan. Saya tidak bisa mengungkapkan informasi apapun tentang Kukar, karena saya belum mempelajari detail bagian itu. Tetapi intinya adalah ada kegagalan di situ. Saat terjadi ada kegagalan di situ, ada beberapa hal yang mungkin bisa kita lihat. Bisa jadi pada saat pembuatannya, speknya diturunkan dari seharusnya, bisa jadi kesalahannya adalah di proses desain. Nah, untuk mengetahui apakah bagian mana yang ada permasalahan itu di bagian mana, itu harus ada investigasi lengkap. Seperti itu. Saya belum lihat hasil investigasinya, ya. Lalu satu lagi, ini mungkin saya berikan satu contoh lagi ya. Ada yang pernah mendengar kasus 737? Boeing 737 MAX, tidak? Ya, Pak. Menurut kalian itu permasalahan engineering? Labdawan ini, hah? Ya? Menurut kamu apa? Bisa jadi. Oke, bagus Labdawan, kamu sudah mulai belajar. Kamu tidak tahu datanya, kamu menjawab sesuai dengan kemampuan kamu. Bagus. Oke, saya ceritakan. Itu permasalahan engineering. Permasalahannya di mana?
permasalahannya itu ada di sisi Boeing. Karena mereka ingin, ini berdasarkan data yang saya kumpulkan ya, berdasarkan informasi yang saya dapatkan, karena Boeing ingin mempercepat produksi, karena Boeing ingin produknya itu terjual, mereka menjanjikan supaya si pesawat tersebut, ini buat yang tertarik untuk masuk ke penerbangan, ya, mereka menjanjikan supaya pesawat tersebut itu bisa langsung digunakan oleh customer, dalam hal ini adalah airlines, seperti AirAsia, Garuda, dan sebagainya. Kemudian, mereka menjanjikan supaya tidak perlu ada training lanjutan tidak perlu ada training untuk pilot, untuk pesawat mereka. Karena biasanya kalau untuk pesawat baru, selalu perlu ada training minimum berapa jam untuk seorang pilot supaya bisa menerbangkan pesawat tersebut. Jadi mereka menjanjikan bahwa si 737 MAX ini sama persis dengan line Boeing 737 sebelumnya. Jadi kalau mereka sudah training di line Boeing 737 sebelumnya, pilot itu sudah training di sana, tidak perlu training lagi untuk 737 MAX. Nah, ternyata mereka itu melakukan pergantian engine di sana dari line sebelumnya supaya lebih hemat bahan bakar. Nah, pergantian engine itu menyebabkan posisi pusat massa dan sebagainya, distribusi massanya itu berubah. Karena distribusi massanya itu berubah cukup drastis, itu kemungkinan untuk stallingnya itu menjadi lebih besar. Stalling itu adalah kondisi di mana pesawat itu kehilangan kontrol. Ya, pesawat itu kehilangan kontrol. Saat kehilangan kontrol, pesawat bisa jatuh. Nah, oleh karena itu, mereka menciptakanlah sistem anti-stall yang lebih ketat. Oke, sistem anti-stall yang lebih ketat. Nah, tetapi ada juga satu permasalahan. Komputer di pesawat itu dibuat sedemikian rupa supaya jadi di permasalahannya itu belit-belit ya, panjang. Komputer di pesawat itu dibuat sedemikian rupa supaya handal. Oleh karena itu, untuk bisa komputer itu digunakan di pesawat, itu harus sudah lulus sertifikasi panjang lebar. Mereka pakai komputer lama, yang kemampuannya masih kemampuan lama. Nah, oleh karena itu, sistem anti-stall itu kelihatannya selalu ada permasalahan di komputer tersebut, sehingga sistem anti-stall itu bisa muncul tiba-tiba. Oke, saat satu gerakan pesawat itu tiba-tiba muncul misalnya, anti-stall itu bisa muncul tiba-tiba. Nah, karena tidak ada training sebelumnya ke pilot, ya. Pilot tidak tahu bahwa saat anti-stall muncul tiba-tiba, apa yang harus dilakukan? Seharusnya itu padahal tinggal merestart saja. Merestart si komputer tersebut. Tidak ada training itu. Makanya muncul 2 kali kasus itu. Yang pertama adalah kasus, saya lupa urutannya, kelihatannya yang Lion dulu. Lion dulu, baru yang kemudian Ethiopian atau apa gitu, saya lupa. 2 kasus ini. Setelah 2 kasus ini muncul, baru ada investigasi lebih lanjut. Dan ternyata masalahnya di situ. Seperti itu. Ini masalahnya pelik. Tapi sebenarnya asal-muasalnya itu adalah dari pihak Boeing yang tidak mengikuti tadi. Fundamental Canon dan juga Catur Karsa Sabta Dharma. Jadilah masalah seperti itu. Mereka lebih mementingkan pesawat terjual cepat dibandingkan dengan safety. Gitu. Jadi sekarang kalau misalkan kalian tanya ke saya, Pak,
apakah sebaiknya kalau nanti 737 MAX itu sudah ada, kalian naik pesawat itu lagi? Saya belum investigasi lebih lanjut, perbaikan yang sudah dilakukan seperti apa. Kalau saya pribadi, kalau misalkan saya sudah tahu seperti itu, dan saya belum investigasi lebih lanjut, saya menghindari. Karena benar-benar ada masalah di situ. Oke? Seperti itu. Ya. Selanjutnya, ini ada exploded view ya. Ini termasuk PR kalian. Exploded view itu, ini saya coba finishing dulu. Setelah itu baru saya akan buka sesi tanya-jawab sampai jam 9. Oke? Exploded view itu adalah gambaran detail dari suatu benda yang menunjukkan komponennya satu persatu. Dan menunjukkan secara detail komponennya itu namanya apa saja. Cover, bagian blade-nya, kemudian motor itu yang mana nih? Kelihatannya harusnya motor yang di sini. Ini motornya. Dan selanjutnya. Seperti itu. Ini exploded view. Ini salah satu bagian untuk kalian memulai sebagai engineer, ya, melihat, menganalisis suatu benda secara mendetail. Contohnya seperti ini. Mobil. Dari 1 sampai 11. Oke, bagiannya masing-masing. Nomor 11. Itu apa nih? Aki kelihatannya kalau nggak salah. Mana nih aki? Ada ya. Battery, ya. Oke. Kemudian engine. Itu harusnya nomor 10. Kemudian ada gearbox. Itu nomor 2. Nomor 9. Ini di sini ada radiator. Seperti itu. Kemudian spare tire nomor 3. Exhaust nomor 4. Nomor 5 ini kelihatannya fuel tank. Nomor 6. Oh, nomor 6 apa ini? Oil filter. Oil filter, saya nggak tahu posisinya itu pas di mana. Bisa jadi. Ini karena bentuknya kurang jelas ya. Dan satu mobil dengan mobil yang lainnya posisinya bisa berbeda-beda masalahnya. Oke, seperti itu. Nah, ini sebenarnya kalian bisa searching di internet terkait dengan produk-produk yang ada seperti itu. Nah, saya berharap kalian sudah siap untuk menjadi engineer. Oke. Nah, ini agar kalian siap, ini ada PR. Oke, untuk Senin minggu depan, ya. Tolong ini kalian print screen. Jadi untuk Senin minggu depan kalian harus mengumpulkan ini secara online. Oke. Oke, jadi kalian harus melakukan ini. Exploded view. Oke, jelaskan bagian-bagiannya. Dan sebutkan seluruh aspek yang harus dipertimbangkan untuk memproduksi produk tersebut. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Ini kelas kita sebenarnya berakhir di sini, tetapi sebelum saya tutup, silahkan sesi tanya jawab terlebih dahulu. Jika kalian ada pertanyaan terkait dengan PR boleh, terkait materi yang sudah dibahas juga boleh. Izin bertanya, Pak. Ya. Ini namanya yang mana? Nabil, silakan. Saya tertarik dengan yang tadi, tuntutan berkembangnya ilmu teknik. Gimana, Nabil? Jika teknik sipil adalah teknik yang pertama, Pak, berarti manusia dahulu membuat bangunan tanpa alat, Pak. Bisa jadi. Nah, gini ya, teknik sipil mungkin ilmu yang pertama. Ini kan karena sebenarnya gini, Nabil, kayak gimana ya? Waktu zaman dulu itu orang menganggap bahwa
seluruh alat-alat yang dibuat untuk membangun bangunan itu adalah bagian dari ilmu teknik sipil. Jadi waktu itu anggapannya adalah teknik mesin itu adalah bagian dari teknik sipil. Karena setelah itu baru dilihat bahwa kebutuhan untuk teknik mesin, mechanical engineering ya, itu sangat-sangat besar, banyak sekali yang dibutuhkan, baru kemudian itu menjadi satu rumpun ilmu baru. Seperti itu. Jadi kalau kamu nanya ke saya, mana dulu yang itu saya kayak kamu nanya ke saya, Pak, telur sama ayam mana yang dulu? Oke, saya nggak bisa jawab. Ya, gitu ya Nabila. Nah, jadi arahnya seperti itu. Tapi asal muasalnya rumpun ilmu itu cuma ada dua, military, sipil. Jadi semua bagian yang urusannya dengan pembangunan itu sipil. Semua bagian yang urusannya dengan military itu military engineering. Padahal dua-duanya itu ada mechanical engineering. Ada material engineering-nya juga sebenarnya dari awal. Oke, tetapi kan perkembangan ilmu itu kan tergantung dari orangnya waktu itu gimana gitu kan ya. Oh, mulailah orang membuat rumpun ilmu baru gitu. Seperti itu. Gitu ya Nabil ya? Baik, terima kasih Pak. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Mungkin bisa satu pertanyaan terakhir. Ya, Pak. Kalau misalkan nanti masih ada pertanyaan ya untuk materi ini, disimpan ke minggu depan ya. Karena tadi kan kita setengah jam awal habis untuk pembahasan ketua kelas dan juga pengenalan asisten. Jadi minggu depan kalian bisa tanyakan ke saya. Gimana Labdawa? Oh ya, yang mengenai Boeing tadi kan. Jadi kan apalagi bulan lalu terdapat kecelakaan yang memang itu dari Boeing, dan tentu aja bentar. Ini kalau yang bulan lalu saya tidak bisa komentar terlalu dalam karena itu bukan 737 Max ya. Yang bulan lalu itu possibility-nya masih banyak. Bisa jadi pesawat tua, bisa jadi kesalahannya bukan di Boeing, tetapi kesalahannya adalah di maintenance. Oke. Banyak sekali bisa jadi kesalahannya di pilot. Nah, itu makanya kenapa kok investigasi itu diperlukan. Nah, untungnya kalian, gitu, investigator KNKT itu banyak dari dosen teknik. Yang masuk itu siapa aja? Dari dosen teknik di TFTMB itu banyak dosen yang investigator KNKT seperti itu. Jadi, saya dapat informasi dari mereka langsung. Oh, penyebabnya ini. Kalau misalkan sudah ada informasi dan kalian masih di kelas saya informasikan di kelas biasa. Oke? Jadi kalau yang kemarin itu tidak ada hubungannya. Saya tidak suka mengait-ngaitkan antara accident yang pertama dan kedua, karena itu bisa jadi tidak ada hubungannya. Salah satu permasalahan di Indonesia yang besar itu adalah, ini saya ngomong ke kalian jujur-jujuran aja, cuman yang punya sistem maintenance bagus di airlines itu hanya Garuda saja. Dia punya line maintenance-nya, GMF. Sedangkan maskapai lain tidak punya. Tetapi saya tidak tahu menahu apakah mereka meng-outsource itu dengan baik ke Garuda, ke GMF itu, atau tidak. Dan sebagus apa maintenance yang dilakukan di masing-masing airlines. Tetapi logikanya gini, saat kalian membeli tiket pesawat murah, cenderungnya itu adalah mereka bisa memberikan tiket murah karena mereka bisa menekan cost di bagian mana-mana. Saya tidak tahu apakah bagian maintenance itu termasuk bagian yang ditekan atau tidak. Oleh karena itu, kalau misalkan walaupun saya juga masih pakai penerbangan low cost carrier ya, karena ya udahlah, mau gimana lagi. Itu mungkin termasuk salah satu yang dipertaruhkan oleh mereka.
Jadi saat saya naik low cost carrier, bisa jadi saya mempertaruhkan itu. Seperti itu. Oke. Tetapi data seperti itu kan biasanya memang tidak muncul kemana-mana. Jadi saya tidak bisa memberikan informasi itu ke kalian. Ya, karena memang saya tidak tahu. Tapi yang jelas, maintenance-nya itu bagus. Itu di Indonesia. Yang jelas itu hanya itu. Yang lainnya saya tidak tahu. Oke? Oke, Pak. Nah, mohon maaf, ini ada gambarnya ada. Kelihatannya itu aja, karena sudah jam 9. Pak, permisi, saya mau izin tanya sebentar. Question oke. Silakan, gimana? Pak, yang tugasnya ini yang untuk membuat gambar exploded view-nya itu gimana ya Pak? Di gambar tangan atau pakai program atau gimana gitu Pak? Gambar tangan sebisa mungkin. Boleh kalian gambar tangan di kertas, boleh kalian gambar tangan di kertas kemudian difoto kemudian dikirimkan. Boleh juga kalian gambar tangan di kalau kalian ada tablet ada atau apa-apa gambar tangan di situ. Cuman jelas itu harus gambar tangan. Bisa di kertas, bisa secara digital langsung, terserah. Itu kalian melakukannya bagaimana, itu terserah kalian. Karena masing-masing itu kan punya tools-nya masing-masing dan kalian punya kenyamanannya di mana. Tapi paling gampangnya, kalau misalkan kalian sukanya pakai kertas, kalian gambar di kertas, di foto, kirimkan. Atau kalau ada yang lebih nyaman langsung gambar di tablet atau di HP, kalau misalkan HP yang kayak Note gitu kan bisa kan. Terus atau kalau misalkan ada yang laptopnya ada stylus macam-macamnya dan atau touchscreen seperti itu, sukanya gambar langsung, silahkan juga. Tapi yang jelas gambar tangan. Bukan gambar yang kalian copy paste dari internet langsung kalian kirimkan. Oke? Iya, makasih Pak. Oke, kelihatannya cukup jelas semuanya. Kuliah kita kelihatannya hari ini cukup sampai di sini. Sampai ketemu di hari Senin sore ya. Jadi nanti pertanyaan-pertanyaannya bisa kalian simpan di awal kuliah. Gitu ya. Langsung aja tanyakan di awal. Pak, saya ada pertanyaan terkait dengan yang minggu lalu seperti itu. Oke? Sampai ketemu minggu depan ya. Tolong PR-nya jangan lupa. Nah, iya, deadline PR-nya itu sebelum kuliah dimulai. Jadi jam 3 sore sudah, itu adalah deadline submission. Dan deadline-nya deadline mutlak. Kalau kalian lewat dikit, bablas, itu tidak akan bisa kekumpul. Oke? Sampai Baik, Pak. ketemu, bentar. Ini saya sekalian. Ntar saya koordinasikan aja. Oke, sampai ketemu minggu depan ya. Satu lagi, kalau kalian pengen nonton video ini, nanti saya akan upload di YouTube. Cuman kalau saya dalam beberapa hari, 3 hari ke depan belum mengupload, tolong ketua kelas ingatkan ya di MS Team langsung. Seperti itu. Oke? Sampai ketemu minggu depan. Yuk, mari. Terima kasih, Pak. Makasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, mari. Terima kasih, Pak. Duluan keluar. Ya, silakan. Ini langsung saya matikan ya. Yuk, mari.